Diferensiasi sosial berunjuk pada penggolongan masyarakat secara horizontal atau sejajar, karena didasarkan secara horizontal. Penggolongan masyarakat ini sebetulnya tidak bertujuan membentuk kelompok-kelompok yang lebih unggul dari kelompok lainnya. Akan tetapi, ternyata masih banyak kelompok yang merasa kelompoknya jauh lebih unggul dari kelompok lain. Contohnya adalah rasisme kulit hitam dan kulit putih, si rambut gimbal dan lurus. Pada masyarakat majemuk seperti Indonesia, pengelompokan masyarakat secara horizontal yang diklarifikasikan berdasarkan perbedaan ras, etnis, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Sedangkan pengelompokan masyarakat berdasarkan profesi dan jenis kelamin disebut dengan heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri fisik, berdasarkan ciri-ciri sosial, dan berdasarkan ciri budaya. Diferensiasi berdasarkan ciri-ciri fisik terjadi karena adanya perbedaan pada ciri fisik, tentunya yang juga disebut dengan fenotip kuantitatif. Contohnya perbedaan fisik antara lain warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut. Berdasarkan itu, diferensiasi berdasarkan ciri sosial timbul karena adanya perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diferensiasi jenis ini diikuti dengan adanya perbedaan peran, prestisi, dengan kekuasaan. Contohnya antara lain pola perilaku dokter yang berbeda dengan pola perilaku arsitek. Lalu berdasarkan pada ciri budaya. Diferensiasi berdasarkan ciri budaya berhubungan dengan pandangan hidup satu masyarakat. Pandangan hidup tersebut menyangkut nilai-nilai dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, dan ketangguhan. Hasil dari nilai-nilai yang dianut satu masyarakat dapat dilihat dari pakaian, bahasa, kesenian, dan agama. Diferensiasi sosial merupakan pembeda anggota masyarakat secara horizontal, artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat didasarkan perbedaan ras, etnis, suku, bangsa, agama, dan pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu dengan lainnya. Menurut Suharjono Soekato, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestisi, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki satu bangsa. Contoh saja Indonesia ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Ciri diferensiasi sosial terbagi atas ciri fisik, ciri sosial, ciri budaya. Ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sosial ialah ciri berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat. Kita semua pasti tahu bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki tugas berbeda berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau mata pencaharian. Ciri-ciri budaya berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia ada banyak sistem budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Seperti terdapat pada masyarakat Jawa, Bali, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis. Berdasarkan jenisnya, berbagai menjadi diferensiasi tingkat rank differentiation, diferensiasi fungsional, functional differentiation, dan diferensiasi adat, custom differentiation. Diferensiasi tingkat terjadinya pada
penyalahgunaan barang atau jasa dibutuhkan di satu daerah. Hal ini menyebabkan barang dan atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut terjadi karena penyuluhannya melalui berbagai tangan untuk sampai di tujuan. Diferensiasi fungsional dapat dilihat di satu lembaga sosial. Adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban suatu sesuai dengan fungsinya. Diferensiasi adat merupakan aturan atau norma yang meningkat di satu masyarakat. Adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat, perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat, bukan menjadi sebuah konflik, tapi akan memenuhi kedudukan yang ada sesuai dengan hak masing-masing di masyarakat tersebut. Diferensiasi ras. Ras merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya yang dimiliki seperti rambut, warna bola mata, bentuk hidung, warna kulit, dan lain sebagainya. Pada dasar ciri fisik, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ciri fenotip, ciri phenogenetik, dan ciri genetif. Ciri fenotip dapat sebagai ciri yang tampak seperti bentuk hidung, bentuk bibir, tinggi badan, dan lain sebagainya. Ciri filogenetik dikaitkan sebagai hubungan asal-usul antar ras dan perkembangan yang terjadi. Kemudian ciri genetif yang yakini ciri yang berdasarkan pada keturunan darah. Diferensiasi etnis atau suku bangsa. Etnis atau suku bangsa ialah sekelompok golongan yang dibedakan dengan kelompok lain karena memiliki ciri dasar yang berkaitan dengan asal-usul tempat asal dan budaya. Ciri dasar yang dimaksud ialah kesamaan dalam hal fisik, bahasa, daerah, kesenian, dan adat istiadat. Diferensiasi agama. Agama merupakan sistem yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci. Di Indonesia terdapat beberapa agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lain. Pembedaan tersebut bukan untuk menentukan tingkatan. Dalam diferensiasi ini, tidak ada status agama yang lebih tinggi ataupun rendah. Ini karena pada dasarnya semua agama memiliki status yang sama yakni diakui oleh pemerintah. Diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, pegawai negeri, polisi, dan lain-lain. Perbedaan profesi ini akan membawa pengaruh tersendiri terhadap perilaku sosial seseorang di lingkungan. Diferensiasi jenis kelamin. Pada hakikatnya, kedudukan laki-laki dan perempuan ialah sama karena memiliki kesempatan, peran sosial, dan status yang sama dalam berkehidupan. Namun, di beberapa tempat, status perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan status laki-laki. Hal ini masih terjadi karena adanya perbedaan nilai dan norma membedakan. Terima kasih.